Hai teman, selamat datang di channel SKT New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Fram, Pak Adi, saya ingin bertemu. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Sudah 10 menit berlalu tapi Reina tak juga membalas pesan singkat tersebut. Dirinya masih berpikir kira-kira apa yang ingin Adi bicarakan. Apa Adi sedang membutuhkan bantuan Reina lagi? Ya, sebenarnya mudah saja untuk menemui Adi, namun Reina khawatir kalau sampai Arsen tahu laki-laki itu pasti akan marah. Lebih baik bicarain di chat aja kali ya. Gak usah pakai ketemuan segala. Monolog Reina setelahnya. Ide bagus. Sih, gue beos aja gitu. Reina kembali membuka room chat Adi dan hendak membalas. Namun ia berhasil dibuat berjengit kaget karena tiba-tiba saja Adi menghubunginya. Anjir, nih cowok bikin gue jantungan aja. Dumel Reina. Fram, Pak Adi, saya mohon. Seperti ada yang tidak beres. Saat untuk kedua kali Adi menelpon, Reina pikir dia harus mengangkatnya. Halo, Pak Adi. Sapa Reina lebih dulu, namun yang ia dengar adalah suara napas berat dari seberang. Hal itu membuat Reina cemas sampai bangkit berdiri. Pak Adi, ada apa? Rain. Lenguh Adi. Suaranya lemas. Pak Adi kenapa? Sebentar saja. Saya ingin bertemu kamu. Reina merasa khawatir di ambang batas. Lantas ia ingin tahu dan turut membantu jika memungkinkan. Share lokasinya. Saya akan segera ke sana. Oh my god. Berada di hingar-bingar dunia malam sebenarnya adalah hal yang paling menakutkan bagi Reina. Ia jeti teringat akan hari di mana dirinya putus asa dan ingin menjual diri pada sembarang orang yang mau memberinya uang. Pada hari itu pula Reina bertemu dengan Adit. Adit yang memilihnya untuk bertemu dengan Arsen. Reina jeti mengandai-andai kalau misalkan malam itu Reina menolak tawaran Adit. Entah jeti apa dirinya sekarang. Kotor, terbuang, dan tak berharga. Mungkin detik ini Reina sedang menangis, atau mungkin saja sedang meminta ampun di bawah laki-laki hidung belang yang menyewa tubuhnya. Tapi kenapa Adi Wangsa membawanya kemari? Ruang VVIP. Ramal Reina berusaha mendapatkannya. Sebisa mungkin Reina melindungi diri agar tak tersentuh oleh siapapun yang ada di sana. Reina naik ke lantai 2 seorang diri. Yep, ruangan itu ada di sana. Buru-buru Reina menghampiri sambil berusaha mengabaikan musik disko yang memekakan telinga. Nona Reina? Tanya salah satu pria asing penuh tato. Takut-takut Reina mengangguk. Silakan. Tuan sudah menunggu di dalam. Pria itu membukakan Reina pintu. Entah bagaimana Reina harus menyikapinya, seperti berada di situasi menegangkan. Saat pandangan Reina berpindah pada ruang VIP, Reina terkejut melihat Adi sedang mabuk berat duduk di meja seorang diri. Pak Adi, pekiknya yang langsung berjalan cepat mendekati. Sedari tadi Tuan Adi Wangsa meracau nama Anda. Nona, ujar salah satu pria asing yang entah mengapa bisa mengetahui namanya. Nama saya. Reina. Tanya Reina. Pria itu hanya mengangguk sopan. Pak Adi. Panggil Reina usai duduk di samping Adi. Adi yang tadinya diam tengkurap perlahan bergerak begitu mendengar Reina memanggilnya. Rain, panggilnya serak. Saya di sini. Anda kenapa? Adi menegakkan badannya, menoleh menatap Reina dengan pandangan mengabur. Akhirnya kamu datang juga. Ucapnya dengan kedua ujung bibir yang terangkat dan juga mata yang menyipit. Memperlihatkan sebuah wajah manis yang belum pernah Reina lihat sebelumnya. Pak, Anda mabuk? Iya. Saya mabuk karena saya lelah. Oceh Adi yang pastinya tidak ia sadari. Sebaiknya Anda pulang. Mari saya antar. Tawar Reina yang tadinya hendak membantu Adi berdiri. Nomor. Adi menolak mentah-mentah. Saya masih ingin di sini bersama kamu. Setiap kali saya mengobrol dengan kamu entah mengapa saya merasa lega. Reina memilih mengalah, meskipun Reina merasakan aura panas dan juga bau minuman yang menyengat. Kalau boleh jujur Reina merasa risih, hanya saja kasihan kalau Adi ditinggal pergi. Mau minum? Tawar Adi, namun belum juga Reina menjawab Adi sudah lebih dulu menuangkan segelas minuman beralkohol ke sebuah gelas loki yang baru.
Maaf, Pak Adi. Saya nggak mau minum itu. Kenapa? Adi berhenti menuang. Ini minuman spesial yang tidak sembarang orang bisa membelinya loh. Lanjutnya usai meletak sebotol kaca bening yang hanya sisa seperempat. Wow, terima kasih, Pak Adi. Tapi maaf kalau saya menolak tawaran Anda. Kekah Reina, kamu tidak perlu bicara formal dengan saya. Rain, sekarang saya bukan bos kamu lagi. Ujar Adi yang disusul helaan napas berat. Tapi menurut saya tetap saja Pak Adi adalah orang penting yang harus disegani. Adi tertawa pelan. Matanya tak lepas dalam menatap Reina. Dengan menopang wajah, dengan satu tangan Adi tersenyum tipis sehingga membuat Reina menjadi kikuk. Cinta saya gagal untuk yang kedua kalinya. Tiba-tiba Adi bersuara lagi. Reina melotot kaget. Pak Adi serius? Apa ada yang Pak Adi sukai selain Ibu Sheila? Tanyanya antusias. Ada. Jawab Adi sembari mengangguk kecil. Siapa? Kenapa dia menolak laki-laki sebaik Pak Adi? Apa dia sama bodohnya dengan Ibu Sheila? Apa dia? Bukan. Justru saya yang bodoh. Reina berkedip beberapa kali. Adi menuang minuman tersebut ke dalam gelasnya yang kosong. Namun saat ia hendak meminumnya, tangan Reina menahan. Jangan diminum lagi. Cegah Reina yang lalu merampas minuman itu dari tangan Adi. Kemarikan. Rain. Gak boleh atau saya pulang. Jangan pulang. Kalau gitu jangan diminum lagi. Adi menyerah. Pria itu sudah begitu mabuk. Reina hanya tidak ingin kesehatan Adi terganggu hanya karena overdose minuman keras. Kamu mau dengar tentang dia? Lagi-lagi Adi mengoceh. Boleh. Dia itu cantik sekali. Senyumnya begitu manis seperti buah kirmizi, hidungnya mancung, serta matanya begitu indah seperti tempatnya surga. Adi menjelaskan tanpa melepaskan sedikit pun pandangannya dari Reina. Suara tawanya adalah obat penenang dengan 2 kawah di setiap pipi yang minta diberi kecup setiap saat. Pak Adi. Reina mencoba menyadarkan pria itu dari igauannya yang mungkin berlebihan. Apalagi tanpa disadari jarak Adi semakin mendekat. Jauh lebih mendekat. Dia adalah bidadari surga, yang sialnya terlambat saya temukan. Tangan Adi menarik pinggang ramping Reina sampai membuat empunya berjengit kaget. Belum selesai dengan itu, Adi juga memiringkan kepala dan mendekatkan wajahnya. Dia adalah kamu. Lirih Adi yang jelas-jelas akan mencium Reina. Pak. Dengan kasar Reina mendorong tubuh Adi sehingga jarak keduanya kembali menjauh. Reina tak bisa membohongi betapa dingin telapak tangannya sekarang begitu mengetahui kalau ternyata Adi memiliki perasaan padanya. Reina tak bisa berpikir jernih sekarang. Reina bangkit berdiri. Saya mau ke toilet. Ujarnya padahal hanya ingin menenangkan diri. Tak menunggu lama Reina pun beranjak pergi dari sana. Bahkan ia melupakan dompet dan ponselnya yang tertinggal di atas meja. Tok-tok. Tuan, waktunya makan malam. Ya, sebentar lagi. Baik, Tuan. Arsen masih memakai kaosnya saat asisten rumah tangga berseru dari luar kamar. Baru saja Arsen selesai mandi. Namun entah kenapa sedari tadi tidak ada notifikasi masuk dari Reina. Biasanya Reina mengirimi Arsen pesan walaupun hanya sekadar basa-basi. Tangan Arsen terjulur mengambil ponsel yang berada di atas meja rias. Padahal Arsen selalu gengsi untuk mengirim pesan lebih dulu. Tapi ini keterlaluan. Semenjak perpisahan mereka tadi sore, Reina tak memberi kabar sekalipun. Pikiran negatif menjadikan Arsen menekan panggilan keluar. Ia menghubungi Reina. Sementara benda pipi itu masih tergeletak di atas meja, sedangkan Reina tidak ada. Adi yang tengah memijit kepala pengarnya lantas mendengar dering panggilan masuk. Adi mengambil ponsel milik Reina. Entah siapa nama yang menelpon Adi tidak bisa melihatnya dengan jelas. Ia juga tidak ambil pusing untuk mengangkat panggilan tersebut. Halo, sapa Adi dengan suara sumringah. Memang orang mabuk. Sedangkan dari seberang Arsen begitu kaget mendapati suara laki-laki yang menerima panggilannya. Handphone Reina dipegang oleh pria. Hal itu cukup membuat saraf otak Arsen menegang. Bangsat, Anda siapa? Tanya Arsen begitu geram. Saya pesan pizza mozzarella tanpa sosis 2 serta pizza. BRNGSEK. Bentak Arsen karena yang ia dengar bukanlah sebuah kalimat yang masuk akal. Bicara yang jelas.
Di mana Reina? Tanyanya yang berusaha keras untuk sabar. Reina siapa? Iya, anjing. Arsen mengusap kasar mukanya. Pikirannya sangat tidak tenang mendapati pria mabuk berat sedang memegang ponsel kekasihnya. Loh, Pak Adi, siapa yang nelpon? Hah? Astaga. Tak. Halo? Halo? Sial. Panggilannya ditutup secara sepihak. Padahal kalimat terakhir adalah suara Reina. Dan dia memanggil Pak Adi. Jadi Reina sedang bersama Adi sekarang. Rain, berani kamu cari gara-gara sama saya? Gumamnya sembari meremas erat ponsel miliknya yang tanpa sadar membuat layar ponselnya sendiri retak. Sementara di sisi lain Reina sangat panik karena baru saja yang menelpon adalah Arsen dan Adi mengangkat panggilan dari Arsen. Saking terkejutnya Reina spontan menutup panggilan tersebut. Aduh, gimana ini? Arsen pasti marah banget. Panik Reina. Bodoh banget sih, Rain. Kok bisa lo ninggalin HP lo di sini? Umpat Reina sambil memukuli kepalanya sendiri. Kamu sudah kembali? Adi bertanya tanpa merasa bersalah sedikit pun. Pak Adi, sadar. Pak Adi harus sadar tadi abis ngapain? Kesal Reina, tapi yang ia dapati hanyalah Adi yang cengengesan. Astaga, gini amat ngeladenin orang mabuk. Arsen mengeluarkan Bugatti-nya dari garasi, melacak lokasi Reina dengan GPS mobilnya. Semudah itu menemukannya. Tanpa berpikir apapun lagi Arsen menginjak habis pedal gas untuk membelah jalanan malam. Mengancam keselamatannya sendiri untuk bisa menghajar Adiwangsa. You die, bastard. Sheila melihat kepergian Arsen dari balkon lantai 2. Entah kemana Arsen pergi, tapi laju mobilnya yang tak biasa membuktikan kalau keadaan sedang genting. Selagi dia pergi aku bisa suruh Leo kemari. Monolog Sheila yang lalu mengirimi pesan kepada pria itu. Dan paniknya Reina belum hilang. Mukanya pucat sementara keringat dingin mulai membanjiri pelipisnya. Reina menggigiti jari sambil memikirkan apa yang harus ia lakukan. Pak, saya mau pulang. Kesah Reina yang berusaha melepaskan genggaman Adi di pergelangan tangannya. Duduk dulu, saya sudah memesan pizza. Pak Adi gak pesan pizza ah. Kesal Reina yang rasanya ingin bunuh diri saja. Tin. Arsen tak peduli pada mobil lain yang merasa terganggu oleh ulahnya. Arsen juga tidak peduli pada makian yang ditujukan untuknya. Ia bahkan melanggar lampu merah berulang kali dan memarkir asal mobilnya begitu saja. Sesampainya di sana Arsen turun dari mobilnya dan melangkah masuk. Di antara keramaian tersebut dirinya mencoba untuk menemukan sosok Reina. Ia tak memerhatikan beberapa orang berbisik-bisik. Bisikan itu mengalir bagai air sehingga sampai ke telinga Adiwangsa. Maaf, Tuan. Bos besar Arsenio datang kemari. Lapor bawahannya kepada Adi. Di detik itu pula mata Reina nyaris melompat keluar dari tempatnya. Apa? Ucapnya panik. Pak Adi sadar. Gimana sih biar bos kalian ini sadar? Hah? Tanyanya pada orang-orang di sana. Selamat malam, Tuan. Apa yang membawa Anda datang kemari? Pemilik tempat itu baru saja menghampiri Arsen dan bertanya sopan. Namun dengan kasar Arsen menarik kerah bajunya. Di mana Adiwangsa? Tanya Arsen dengan nada yang syarat akan kemarahan. Laki-laki itu justru tertawa hamba. Maaf, tapi Tuan Adiwangsa tidak ada di sini. Diuk! Tanpa babi bu Arsen melayangkan satu pukulan di wajah pria itu. Beberapa wanita di dekat mereka berteriak histeris. Arsen kembali menarik kerah baju pria itu agar menghadapnya lagi. Di mana? Adiwangsa? Tanyanya kali ini dengan penekanan suara. Saya akan mengantar Anda, Tuan. Adi bangkit berdiri. Namun pada saat itu pula tubuhnya oleng dan menabrak pundak Reina. Anda kenapa berdiri? Tanya Reina. Kalian semua, keluarlah. Perintah Adi pada semua orang di sana terkecuali Reina. Tapi, Tuan, saya baik-baik saja. Padahal tidak. Namun orang-orang itu hanya menuruti perintah. Mereka keluar dari sana. Duduklah, Pak. Tuntun Reina. Bukannya duduk Adi justru mendorong tubuh Reina dengan cepat sehingga pinggul belakang Reina menubruk pinggiran meja. Adi mengunci pergerakan tubuh Reina sementara membuat Reina semakin gemetar. Reina sampai memundurkan wajahnya agar jarak mereka tak terlalu dekat. Pak, jangan!
Tahan Reina yang masih terus berusaha melepaskan pergelangan tangannya yang semakin dicengkeram kuat oleh Adi. Reina tahu Adi mabuk berat. Tapi itu justru membuat Reina semakin takut karena Adi tidak tahu apa yang ia perbuat. Saya tidak peduli apa saja yang sudah Arsen lakukan kepada kamu, asal kamu menjadi milik saya. Racau Adi yang mana ia mendekatkan wajahnya. Reina berusaha menghindar tapi rahangnya justru ditahan Adi. Adi ingin mencium Reina. Brak! Pintu didobrak oleh Arsen. Kepalan tangannya semakin kencang saat ia mendapati pemandangan tak mengenakan seperti Adi yang menghukum Reina. Sialan! Desis Arsen sambil menghampirinya lalu memberikan sebuah tendangan kuat yang membuat Adi terhuyung sampai jatuh. Tak berhenti di situ. Beberapa kali Arsen menendang dada Adi. Bengsek! Tiup! Parat! Tiup! Mati loh! Sialan! Tiup! Stop! Arsen! Pekik Reina yang memegang lengan Arsen namun ditepis kasar olehnya. Arsen berakhir menginjak dada Adi di saat napasnya menggebu-gebu. Adi terbatuk-batuk, dari mulutnya keluar darah. Tangan lemahnya mencoba mengangkat kaki Arsen di dadanya. Namun hal itu tidak berguna sama sekali. Lo cari mati. Tekan Arsen kepada Adi yang tak berdaya. Tuan Arsenio, lepaskan bos kami. Bawahan yang tadinya disuruh keluar oleh Adi kini muncul kembali dengan sebuah pistol di tangannya. Bukan hanya dia, ada beberapa yang membawa pistol. Lepas. Arsen mengangkat sebelah alis. Bukannya melepaskan, Arsen justru semakin menekan injakan kakinya sehingga membuat Adi menjerit kesakitan. Dor! Sebuah tembakan diletuskan ke arah tembok. Reina menutup dua telinga sebagai bentuk ketakutannya. Kami tidak akan segan untuk menembak Anda. Lepaskan Tuan Adiwangsa. Tegasnya setelah mengancam. Arsen tertawa remeh dengan kepala yang menunduk dalam. Suaranya membuat bulu kuduk Reina meremang. Saat kepala Arsen terangkat lagi, tawanya berhenti berganti sebuah tatapan tajam menusuk. Saya juga tidak akan segan untuk menjebloskan kalian semua ke penjara. Ucapnya tanpa rasa takut. Usai kalimat itu diucapkan, terdengar sirine polisi dari luar disusul dengan teriakan histeris pengunjung tempat terlarang itu. Orang-orang itu seketika menyembunyikan senjata mereka dan berhamburan mengamankan diri. Arsen kembali menghadap Adi. Ia berjongkok demi memastikan betapa lemahnya pria itu. Cike kakak, lo selalu berada selangkah di belakang gue. Adi, nasib lo beruntung karena polisi datang lebih cepat. Camkan ini baik-baik di kepala lo. Kalau lo mau memiliki Reina, langkahi dulu mayat gue. Reina tak bisa berkata-kata saat melihat kondisi Adi yang terhitung parah. Adi ada di antara pingsan atau tidak. Reina belum sempat memastikannya karena Arsen lebih dulu menariknya pergi dari sana. Reina melangkah terseret-seret demi mensejajarkan langkah lebar Arsen. Arsen sama sekali tak memperhatikan sekelilingnya yang dipenuhi oleh rasa panik. Banyak yang tertangkap basah polisi termasuk orang suruhan Adi juga. Arsen yang masih emosional itu hanya berjalan keluar bersama Reina yang ditarik paksa olehnya. Begitu sampai di dekat mobilnya, barulah Arsen mendorong tubuh Reina dan melepaskannya. Arsen, sakit. Raung Reina sembari mengusap pergelangan tangannya yang memerah. Lebih sakit mana sama perasaan saya yang kamu hianati? Tanya Arsen mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Saya gak mengkhianati kamu. Kekah Reina membelah diri. Oh iya, terus kenapa kamu bisa ada di sini? Mau jual diri ke Adiwangsa? Hah? Apa? Enggaklah. Kamu pikir saya murahan? Cuma wanita murahan yang memilih masuk ke tempat seperti ini. Tapi saya enggak murahan. Saya kesini cuma karena ditelepon Pak Adi. Coba deh kamu mikir kalau kamu dapat telepon dari orang yang kamu kenal, suaranya begitu lemah, minta tolong ke kamu terus dia pengen ketemu sama kamu seolah-olah itu akan jadi pertemuan terakhir kalian. Apa kamu gak panik? Arsen menjambak rambutnya frustasi. Apa kamu gak bisa bedain suara orang sekarat sama orang mabuk? Reina mundur beberapa langkah karena rasa takutnya semakin menjadi melihat Arsen yang berteriak seperti itu. Enggak. Jawabnya sambil geleng-geleng kepala polos. Napas Arsen tersengal hebat hanya karena menahan emosi. Tak ada yang bisa ia lakukan selain mengusap kasar wajahnya berulang kali. Jangan lupa kalau pembuluh darah pecah kita bisa mati.
Terserah saya mau mati atau enggak. Lagi-lagi Arsen berteriak membuat Reina berjengit kaget. Di mana saja? Tanya Arsen. Apanya? Balik tanya Reina. Di mana saja Adiwangsa menyentuh kamu? Enggak di mana-mana. Jawab yang jujur. Gak ada. Sumpah, demi Allah. Perlahan-lahan emosi Arsen mereda. Tarik napas, buang, tarik lagi, buang. Tutor Reina yang dengan bodohnya diikuti Arsen. Kamu minta dihamili? Ya. Celetuk Arsen tiba-tiba yang mendapat pelototan tajam langsung oleh Reina. Saya masih kuliah. Histeris Reina. Siapa suruh cari gara-gara sama saya? Arsen maju mendekat. Saya gak cari gara-gara. Kamunya aja yang emosian. Reina mundur menjauh. Ketemu sama Adi sama dengan mencari gara-gara dengan saya. Saya sudah jelasin kenapa saya ketemu sama Pak Adi. Kan? Tuh. Punggung Reina membentur sisi samping mobil. Arsen meletak satu tangannya di sisi mobil sebelum menghela napas gusar. Adi suka sama kamu. Saya tidak mau ada drama cinta segitiga. Kamu milik saya, bukan milik Adi. Kalau sampai kamu menyukai Adiwangsa, itu sama halnya dengan kamu menyuruh saya untuk membunuhnya. Sampai sini paham? Reina mengangguk cepat. Coba jelaskan. Perintah Arsen. Bola mata Reina mengudara. Kalau saya suka sama Pak Adi, berarti kamu akan membunuh Pak Adi. Itu artinya saya nggak boleh suka sama Pak Adi. Jawabnya setelah berpikir. Arsen mengangguk. Pintar. Pria itu membuka pintu mobil yang berada tepat di samping mereka. Masuk. Suruhnya kepada Reina. Reina hanya menurut tanpa bicara apapun lagi. Arsen kembali menutupnya setelah Reina masuk. Kenapa kamu manggil aku ke sini? Ini kan bahaya. Sayang, rumah kamu kan banyak CCTV-nya. Leo yang baru saja menyalurkan kalimatnya kini celingak-celinguk ke sekitar. Iya, dan Sheila tengah berada di gerbang depan rumahnya. Arsen gak akan peduli pada apapun lagi tentang aku dan kamu. Leo, dia selingkuh. Ujar Sheila kemudian. Apa? Leo melotot lebar. Namun setelahnya ia tersenyum. Itu bagus dong. Artinya kamu gak akan diceraikan dengan kasus perselingkuhan, kan? Sheila menjengah kesal. Entahlah, tapi dia sama sekali gak takut. Justru dia sendiri yang jujur ke aku kalau dia selingkuh. Dia selingkuh sama siapa? Sayang, aku gak tahu. Sayang, siapa orangnya dia gak kasih tahu. Apa kamu gak bisa menebak siapa orangnya? Sheila mencoba berpikir jernih. Kalau diingat-ingat lagi perempuan yang selalu berada di sisi Arsen belakangan ini adalah Reina. Biarpun status Reina adalah sekretaris Arsen, tapi bagaimana jika jabatan itu didapat adalah untuk pengalihan isu? Sebelumnya yang Sheila tahu Reina hanyalah karyawan magang. Apa Reina punya gelar? Aku mencurigai satu orang. Namanya Reina. Jawab Sheila. Reina? Iya. Aku harus melihat CV perempuan itu lebih dulu. Dengan itu aku bisa yakin. Arsen. Panggil Reina hati-hati selama Arsen menyetir. Apa? Kakakmu gak marah lagi? Kan? Marah? Arsen. Suara Reina memelas. Marah? Jangan marah. Marah? Kan tadi kamu udah hajar Pak Adi habis-habisan. Kasihan loh Pak Adi itu, gimana nasibnya? Masih kasihan sama Adi? Arsen melotot tajam. Enggak. Jawab Reina cepat. Tapi jangan marah. Ya. Marah? Cup. Reina mengecup pipi Arsen. Terlihat Arsen tampak terkejut akan hal itu. Masih marah? Tanya Reina. Mobil Arsen berhenti di lampu merah. Masih. Jawabnya ketus tanpa menoleh. Cup. Reina memberi kecupan lagi. Masih. Cup. Reina melotot kaget karena dengan sengaja Arsen menoleh ke samping sehingga kecupan Reina berakhir di bibir pria itu. Reina membeku diam. Kenapa berhenti? Saya masih marah loh ini. Curang. Sinis Reina. Makin marah nih saya. Jangan. Makanya cium terus sampai saya nggak marah lagi. Reina berdecak kesal. Dalam hati ia tak berhenti memaki Arsen. Meskipun begitu Reina tetap menurut.
Reina mengecup seluruh wajah Arsen mulai dari kening, mata, kedua pipinya, hidung, dagu, dan juga bibir. Selama lampu merah. Sudah semua, lapor Reina setelah semuanya kebagian. Arsen tersenyum puas. Dielusnya pipi Reina dengan lembut, dikecupnya juga punggung tangan Reina yang tadinya tersampir di pundak, diusapnya di pipinya sendiri. Jangan mengulangi kesalahan yang sama, mengerti? Ujarnya dengan suara lembut. Reina mengangguk sambil tersenyum lega. Love you, Rain. Never leave me. Easy, Mister. I love you too. Arsen membalas senyum itu. Ia menyemogakan yang terbaik ke depannya. Reina adalah suruhan adiwangsa. Sheila. Ujar Leo kepada Sheila masih di tempat yang sama. Kamu serius? Mata Sheila membulat sempurna. Aku serius. Cuma aku gak tahu tugasnya apa. Benar kata aku. Reina mencurigakan. Kalau benar Reina selingkuhan Arsen gimana? Tanya Leo. Muka Sheila memperlihatkan sunggingan bibir licik. Aku akan membuatnya menyesal seumur hidup. Jawabnya.